Bu Khofifah basisnya ada di Jawa Timur sebagai gubernur panggung strategis dan beliau ada ketua Muslimat NU. Itulah yang menyebabkan Jawa Timur menjadi semakin seksi ya. Seksi dalam arti persebaran kekuatan capres-capres kuat potensial saat ini punya kekuatan yang sebarannya yang beda-beda. Misalnya Mas Anies itu lebih kuat di wilayah Jawa Barat, Banten, DKI. Artinya Anies kalau ingin mendapatkan ceruk atau menambal di tempat dia lemah, berarti dia harus mencari wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Khofifah saya kira bisa salah satu faktor. Adalah salah satu dari sekian tokoh yang memang juga berkomunikasi dengan tokoh-tokoh lain. Dan proses dan terus-menerus berjalan, bila tertentu nanti akan ada pendekatan-pendekatan terhadap orang atau person-person tertentu. Memang itulah yang dikehendaki oleh rakyat dan yang terbaik bagi semuanya. Pak Anies sudah pemahaman dari jalan pemerintahan depan. Anies Baswedan, kalau menurut saya butuh orang seperti Khofifah untuk mengimbangi Ganjar yang sangat Jawa, NU-nya juga, kemudian ibu-ibu muslimat basisnya. Kalau itu yang terjadi, kita bikin asumsi 4 gubernur ini pertarungan yang keras. Ya, tadi kan Mas Hanta sudah menyebut ada aspek syarat kandidasi gitu ya, artinya koalisi yang dibangun itu kan harus memenuhi syarat presidensial threshold gitu ya. Itulah sebabnya maka penekanannya dari partai koalisi gitu ya, agar menyatukan koalisi ini. Nah, lalu apakah misalnya mungkin dari luar partai? Ya mungkin saja, sepanjang diterima memang bergabungnya cawapres ini akan memperbesar peluang untuk memenangkan kontestasi. Jadi ketiganya memang harus dibangun dan utuh. Memang kita tidak sedang mencari manusia setengah dewa. Sekali lagi, kita tidak sedang mencari manusia setengah dewa. Tapi saya yakin politik itu sesuatu yang rasional. Apalagi tadi Mas Anies Baswedan dalam pidato sangat jelas terang benderang bagaimana logika yang dibangun, tantangan yang dihadapi, karakter yang disebarkan, termasuk bagaimana emosi yang dibangun bersama, bahwa bersama-sama mewujudkan perubahan, berkompetensi tanpa musuh, yang ada lawan, yang saling menyempurnakan. Itu menurut saya pesan positif yang harus juga diperlihatkan dalam cara-cara bagaimana cawapres ini dipilih dan dihadirkan gitu ya. Waktu dan kebutuhan siap untuk menerima jalan barang ini. Walaupun itu kalau cawapres ini ditunjuk di luar kader partai. Oh iya, kita sudah menyiapkan segalanya. Iya atau tidak kita welcome. Yang penting, selama presiden setuju dan merupakan dukungan elektoral yang bagus. Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sulawesi Selatan mengisyaratkan dukungan kepada kader Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa di luar internal koalisi untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan yang bertarung pada pemilu presiden 2024. Ada nama di luar nama Aher dari PKS yang diusulkan. Di luar itu salah satunya adalah Ibu Khofifah. Ada juga Pak Saifullah Yusuf dari NU yang kini wali kota Madiun atau Pasuruan. Kata Ketua Bapilu DPW PKS Sulawesi Selatan Ari Adi Arsal di sela halal bihalal di ruang fraksi DPRD Sulawesi Selatan. Khofifah Indar Parawansa saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur, sekaligus mantan Menteri Sosial di era Kabinet Kerja periode pertama Presiden Joko Widodo. Namun demikian, dari internal PKS telah diusulkan Ahmad Heriawan, disapa akrab Aher, diketahui mantan Gubernur Jawa Barat 2 periode sebagian bakal cawapres. Begitu pula dari Demokrat, ada Agus Harimurti Yudhoyono kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, juga diajukan sebagai bakal cawapres. Tetapi untuk memilih kandidat cawapres telah diberikan hak sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk menentukan siapa yang akan dipilih mendampinginya dalam kontestasi pertarungan Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang. Ya, kita serahkan ke Pak Anies.
Kalau kami sih, ini tadi kita serahkan ke Jakarta, apapun hasilnya, ujar mantan legislator DPRD Sulawesi Selatan itu menekankan. Sebagai orang Sulawesi Selatan, kata Aryadi, secara pribadi tentu menginginkan orang Sulawesi Selatan dapat mendampingi Anies Baswedan untuk memimpin bangsa ini ke arah lebih baik dan masyarakat lebih sejahtera. Kita maunya sih bagus kalau wakilnya dari Sulsel sebagai orang Timur. Kan bisa jadi kalau ada Pak Amran Sulaiman diambil, alhamdulillah. Begitu pula Ibu Hovifah, kan ada Sulselnya, mendiang suaminya asal Sulawesi Selatan. Kita bersyukur kalau itu. Tapi semua diserahkan ke DPP dan terutama tadi keputusannya ada di Pak Anies Baswedan, katanya. Tetapi sebagai syarat dalam menentukan bakal cawapres, pertama harus mendukung kemenangan. Kalau tidak menang maka jangan diambil sebagai wakil. Kedua, kalau tidak bisa kerjasama, calonnya maupun partai pengusung maka tidak perlu dilanjutkan karena akan menimbulkan kekecewaan di belakang hari. Koalisi perubahan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS telah mengusung dan mendukung Anies Baswedan menjadi bakal capres. Namun sejauh ini belum ada penentuan bakal cawapres yang akan mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta itu, meski beberapa tokoh telah dijajaki.